Baik, selamat malam. Nama saya Ernesto Evrald. Hari ini saya akan memeragakan cara untuk melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah, khususnya lutut. Oke, pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan dulu dengan alkohol 70% dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya dan tujuan pemeriksaan ini. Selamat pagi, selamat malam Pak, nama saya Ernesto. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada kaki Bapak, terutama lutut. Nah, untuk pemeriksaan ini mungkin sedikit tidak nyaman ya nanti, tapi ini demi mendukung diagnosis yang lebih baik. Kira-kira Bapak apakah bersedia? Iya, bersedia. Baik, Bapak sudah dapat tempat dulu. Oke. Untuk pertama-tama saya akan melakukan 3 prinsip dasar, yaitu look, feel, and move. Kita lihat dulu dari looknya, dari ini ya, maju sedikit Pak, coba. Nah, lutut pasien ini tampak normal, tidak ada dislokasi, benjolan juga tidak ada, baik kanan kiri. Warnanya juga normal, tidak kemerahan sehingga tidak tampak radang, tidak ada jejas juga di sini. Terus kita juga akan melihat ke bagian tibianya juga normal, ini tidak tampak fraktur ya, kemudian juga tidak tampak benjolan, tidak ada, warna kemerahan juga tidak ada, warna kulit normal. Oke, selanjutnya kita akan melakukan feel, yaitu dengan meraba. Kita meraba tuberositas tibia, kemudian patella, dan ini bagian sampingnya, fossa popliteanya kita raba. Nah, untuk yang kemudian kita pindah kaki satunya. Ini tuberositas tibia, patella, dan juga fossa popliteanya. Nah, untuk hasil perabaan juga pasien normal, tidak ada benjolan, tidak ada fraktur, dislokasi juga tidak ada. Selanjutnya kita akan memeriksa range of motion. Yang pertama kita akan memeriksa untuk ekstensi dari lutut pasien ini. Coba Bapak lakukan seperti ini ya. Luruskan kakinya seperti ini, pelan-pelan aja. Oke, coba sampai mentok. Oke, udah siap. Sekarang turunkan lagi. Baik, untuk fleksi dan ekstensi tadi bisa ya, untuk lututnya berarti masih normal. Kemudian kita akan lakukan internal rotasi. Coba maju dikit ya Pak. Oke, ini saya akan putar sedikit ke dalam ya. Coba kakinya diputar Pak. Nah, jangan ininya diam, sininya aja. Oke. Ya, untuk internal rotasi bisa. Sekarang eksternal rotasi. Oke, eksternal rotasi juga bisa. Pindah ke kaki yang satunya, internal rotasi. Selanjutnya eksternal rotasi. Oke, untuk internal rotasi dan eksternal rotasi pasien ini masih tergolong normal. Nah, selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk berbaring. Kita akan melakukan pemeriksaan khusus seperti ini ya Pak, kepala di sini, kaki di sini. Nah, ya, maju sedikit ke sini. Oke. Nah, yang pertama saya akan memeriksa Galeazzi sign dan posterior sex sign. Mari kita lihat. Coba kakinya ditekuk Pak sekarang. Nah, seperti ini, bagus. Rapat. Oke, kita akan memeriksa Galeazzi sign. Di sini kita bisa melihat bahwa tinggi dari lutut pasien ini sejajar ya. Berarti untuk Galeazzi sign-nya masih normal, tidak ada dislokasi pada femur, pada hip maupun pada kruris. Kemudian kita akan melihat posterior sex sign. Posterior sex sign dilihat dari samping. Ini kita bisa melihat bahwa tuberositas tibia pasien ini dapat terasa masih sejajar dan tidak ada bentukan apapun juga di sini. Berarti pasien ini untuk posterior cruciatus ligamennya juga normal dan tibianya juga tidak ada pergeseran. Kembali Pak lurus. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan khusus lainnya, yaitu anterior and posterior drumming test. Coba kaki yang sebelah sini ditekuk Pak, seperti tadi. Nah, saya akan mulai. Jadi nanti kakinya ini ya Pak, betisnya akan saya dorong. Bapak bersedia? Oke, saya akan mulai ya. Pertama saya menduduki dulu di sisi kaki yang akan diperiksa untuk memfiksasi. Nah, kita inspeksi.
tidak tampak tibia, tidak tampak ada pendorogan ya. Sekarang kita akan periksa lebih lanjut. Kita mulai dari anterior slack sign dulu, anterior drawing test dulu. Oke. Ya. Sekarang posterior drawing test. Ya. Untuk anterior dan posterior drawing testnya yang sisi sebelah sini normal. Sekarang saya akan pindah ke kaki satunya. Lagi Pak. Nah, saya menduduki sisi kaki yang akan diperiksa dan kemudian saya akan melakukan pendorongan. Ini anterior drawing test, kemudian posterior drawing test. Nah, kembali Pak, diluruskan. Untuk posterior dan anterior drawing testnya hasilnya normal semua ya untuk kanan kiri. Artinya tidak ada ruptur atau perobekan pada posterior cruciatus ligamen dan anterior cruciatus ligamen. Selanjutnya kita akan pindah ke varus dan valgus test. Nah, coba kaki Bapak, ya, saya angkat sedikit, relax saja ya Pak. Kaki kita buat sedikit fleksi seperti ini. Kemudian tangan kiri letakkan di femoral condyle, tangan kanan di tungkai kaki. Nah, kita akan mulai dengan varus test. Ini. Kemudian saya akan memutar ke dalam ya. Varus test. Kemudian lanjut ke valgus test. Oke. Untuk varus dan valgus kaki sebelah kanan pasien normal. Terus yang sebelah kirinya lagi saya angkat. Kita buat fleksi 20 derajat kira-kira. Ini, kemudian kita lakukan pendorongan untuk varus test. Dan untuk valgus test. Baik. Untuk hasilnya varus dan valgus test, kaki kanan maupun kiri normal, tidak ada pergeseran berlebihan. Berarti untuk ligamentum kolateral medial dan lateralnya masih utuh untuk kaki kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan melakukan yang namanya McMurray test. Nah, coba Bapak kakinya ditekuk sampai ke dada. Nah, seperti ini. Kita akan mulai dengan melakukan pemutaran kaki hingga sambil meluruskannya. Oke, kita mulai ya. Relax saja ya Pak. Ini. Oke. Kita pindah ke kaki sebelah satunya. Ini Pak, ditekuk. Nah, relax ya Pak. Kita akan mulai pendorongan. Baik. Untuk hasilnya untuk McMurray testnya kanan kirinya normal ya, ketika digeser itu tidak terdapat suara klik atau ekspresi nyeri ataupun pergeseran berlebih, berarti artinya meniskus kanan kiri pasien ini masih normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang terakhir itu Thomson test. Coba Bapak tengkurap ujung kaki, nah kakinya mundur ya Pak, mundur lagi. Oke, di kamera kelihatan. Baik, saya akan melakukan Thomson test. Saya akan memencet ini betis Bapak bersedia ya. Kita akan mulai. Oke, relax saja ya Pak, kakinya jangan tegang supaya tesnya berhasil. Oke, kita akan mulai pemencetan. Ini kita lihat pasien melakukan plantar fleksi. Sekali lagi. Ya. Selanjutnya kita akan periksa kaki sebelah satunya juga. Ini kita lihat ya.
juga. Jadi plantar fleksi. Oke Pak, bisa kembali duduk seperti awal. Nah, jadi untuk hasil pemeriksaan Thomson testnya juga tadi normal ya, kanan kiri bisa plantar fleksi ketika saya pencet betisnya, berarti untuk otot gastronimisnya normal, tidak ada robekan pada tendon Achilles. Baik, sekian hasil pemeriksaan saya hari ini untuk pemeriksaan kaki, dan terima kasih.